Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ya ayyuhan nas ifshaus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Al hadis akama qol wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul ulama wal habaib yang kami hormati, As-Sayyidil Walid Al-Habib Hamzah, dan yang kami hormati Al-Habib Novel bin Abdul Al-Muhbil Abdullah Al-Mukhdar, dan yang kami hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin serta jajaran pengurus Korda Pusat yang kami hormati, wa hadratul mukarramin, para kiai, para asatid, para korda sewilayah kabupaten dan kota Probolinggo yang kami hormati. Tak ketinggalan pula sahibil bait Al-Ustadz Syamsul Arifin beserta keluarga besarnya yang ada di Malaysia yang kami hormati. Hadirin sekalian, saudara-saudara Iksaris sewilayah kota dan Kabupaten Probolinggo yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur keharibaannya atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga sore ini kita bisa bermuajahah, bertatapan muka di majelisnya insyaallah penuh barokah dalam keadaan sihah wal afiyah. Shalawatullah salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya ucapkan syukron jazila wa jazakumullah ahsanal jaza atas kekompakan jajaran pengurus Korda serta Korcam dan Kordes sewilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan perjuangan kalian mendapatkan imbalan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya memberi arahan, di tengah musola masih kosong. Ya, daripada kehujanan. Ya pokok nelongso iki lho. Nelongso sampean niku kehujanan. Ini loh, di dalam masih kosong, airnya banyak, kuenya banyak, gedange yo akeh. Apa no coba sampean kehujanan, banyune yo kurang. Ini loh, jero. Ono syutingane masuk TV sampean lho. Ah ini masuk. Nah gitu mosok senengane nak udane. Maju-maju, monggo masuk. Terus masih kosong walaupun 50 orang masuk. Nah gitu. Ayo sing kahudanan, monggo masuk. Hadirin
para eksaris serta muhibbin atau simpatisan yang kami hormati. Monggo masuk. Ini kosong masih. Torete. Masuk. Maju ke ada sekuni. Ada sekalian yang kami hormati. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para korda sewilayah kota dan kabupaten. Mungkin beberapa minggu yang lalu turba dari pengurus Iksaris Pusat saya nggak bisa hadir. Satu, karena banyaknya kegiatan saya di MUI Jember, juga di Dewan Masjid, sehingga nggak bisa diwakilkan. Jadi sangat mohon maaf. Pada hari ini bukan kegiatan organisasi, tapi juga bersamaan undangan di daerah Sukorambi, saya wakilkan. Saya berat sekali kalau tidak hadir ke daerah sawahan ya, sawahan ini. Terus terang saya penasaran. Penasarannya begini. Beberapa bulan yang lalu ada informasi ke saya, Ustadz, Korda Probolinggo itu sangat kental kekeluargaannya Ustadz. Loh kok bisa begitu? Contohnya di rumahnya Ustadz Samsul Arifin gak ada orangnya Ustadz. Orangnya di Malaysia itu yang datang 99% Ustadz. Nah, saya penasaran, belum percaya saya. Itu beberapa bulan itu ada masukan ke saya. Saya alhamdulillah kalau masuk seperti itu. Tidak ada orangnya hadir, apalagi ada orangnya. Itu pikiran saya. Makanya walaupun saya sekarang ada undangan di Kecamatan Sukorambi, saya ingin memastikan. Satu, saya silaturahim. Dua, ingin bukti apa iya sih Iksaris Probolinggo itu di rumahnya Ustadz Samsul Arifin, orangnya di Malaysia, tapi teman-teman 99% datang. Ternyata iya. Kalau pulang tanyakan besok ya, wiritan apa yang dipakai, yang diamalkan Samsul Arifin ini. Kok sampai teman-teman itu datang kok ngomongin daono. Nah ini ya, saya penasaran sekali memang. Sekarang terjawab sudah, terbukti. Ini tadi saya kelihatan ada manusia dari Banjarsari, Al-Mukarram, ada dari Ambulu, dari Lumajang, dari Jember, bahkan dari beberapa kota yang lain. Ini terjawab. Oh begini, saya acungi jempol. Ini tidak ada orangnya. Apalagi ada tuan rumahnya, insya Allah lebih dari ini. Insya Allah ya. Jadi satu memang silaturahim, nomor dua memang penasaran ya. Oleh karena itu saya ingat di salah satu riwayat, sahabat pernah ditanya, siapakah yang mengagumkan? Mereka menjawab, beliau imannya sahabat ya Rasul. Tidak. Akhir kata, yang mengherankan itu adalah imannya seseorang yang hidup di akhir zaman, tidak menangi Rasulullah, tapi sangat mencintai Rasulullah. Saya ingat itu. Kalau kita tidak punya hati, tidak punya ikatan batin, wong sohibil bednya gak ada, kita datang semua. Ini karena semata-mata ukhuwah Islamiyah. Saya baru di sini nih, di Jember ada orangnya, kadang-kadang nggak datang kok. Mungkin di Korda yang lain ada orangnya juga banyak nggak datang. Lihat di sini Ustadz Samsul Arifin, orangnya di Malaysia, tapi teman-teman datang semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya cuma memberi arahan dan ajakan. Mari rapatan barisan. Pertama untuk agama. Kita selaku anak pondok pesantren,
alumni pondok pesantren yang sudah sekian tahun menimba ilmu di pondok pesantren, kita amalkan ilmu kita di tengah-tengah masyarakat. Di luar sana sudah banyak sekali orang-orang yang sudah mengganggu ketentraman kita. Ini dalam segi agama. Kalau kita tidak merapatkan barisan, maka dikemanakan nanti anak cucu kita. Sekarang sudah Islam diombang-ambingkan dari barat ke timur, timur ke utara, selatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mari kita rapatkan barisan demi pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Mari kita dukung program-program Ikhsaris Pusat. Seperti apapun besarnya pondok pesantren, kalau alumninya tidak terkoordinir, pesantren tersebut tidak akan jalan. Seperti apapun pohon yang besar tapi akarnya nggak kuat, kena hempasan angin pasti akan roboh. Oleh karena itu, saya mengajak pada sampean semua, ayo kita saling bahu membahu, kita gotong royong bagaimana pondok kita itu sekiranya tidak mundur tapi maju. Terutama yang beberapa minggu yang lalu turba dari Ikhsaris Pusat sudah disampaikan, sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah jalan, masih proses. Nah, kalau saya sudah di Jember sudah jalan, alhamdulillah. Saya cuma cerita, saya bukan ceramah ya, cuma mengajak sampean cerita bagaimana hasil dari kekompakan sebuah organisasi untuk menghasilkan suatu program. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Sulaiman itu pernah mau bangun masjid, itu diserahkan pada binatang, bukan manusia. Diserahkan pendanaannya itu pada hewan. Maklum pada waktu itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa binatang, dan binatang pun mengerti bahasa Nabi Sulaiman. Ini ada di salah satu hikayah, saya diceritakan dari guru saya. Nabiullah Sulaiman akan membangun masjid, hewan dari perwakilan daerah diundang semua ke istana. Bukan ngundang korda ambil korcam, bukan. Yang diundang itu binatang dari hutan sana, perwakilannya yang diundang ke istana. Mulai dari manuk emprit, apa manuk emprit? Apa ini? Oh, ketik ya. Mulai dari manuk emprit itu ketik. Ya, yang kecil itu ya, manuk emprit itu ketik, sampai burung onta, banyak etek dan sebagainya, manuk der diundang semua. Beliau memberi pengumuman, wahai hewan semua yang bertelur, saya akan bangun masjid, tapi pendanaannya saya minta tolong pada hewan yang bertelur. Semua setuju, ya, setuju. Tanggal yang ditentukan, datanglah pertama kali burung emprit, manuk ketik, atelor manuk ketik. Tapi Nabi Sulaiman bilang, mon panjenengan kabi anyom bengeh bangun masjid, ajak kabiagi tandi ketoronan. Jadi mon saat telur dua, situng baik gawe sumbangan masjid. Mon setelur pampak ya dua ebang, sedua penetes me andi ketoronan, sedua sombong lagi ke masjid. Manuk emprit datang pole der atelor, terus sampai burung onta, sampai selesai. Jadi telurnya dijual, manusia cuma menjualkan telur-telur tersebut, uangnya untuk bangunan masjid. Gitu tentunya kalau manuk emprit itu telurnya kecil, ya sumbangannya kecil. Kalau burung onta karena besar, ya telurnya besar, sumbangannya ya besar. Mana mungkin manuk emprit nyumbang endoki bebek,
telur banyak kan tidak mungkin. Nah ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, sebagian rizki yang kita miliki itu bukan hak milik kita semua, milik fakir miskin untuk sabilillah. Ini di pondok pesantren Riyadhus Shalihin itu fi sabilillah. Nanti yang menghuni di situ ya anak cucu kita. Karena saya dengar kemarin ada selentingan, kok dididik dana. Kapan pondok yang minta dana? Kapan? Sudah 50 tahun usianya pondok pesantren Riyadhus Shalihin belum pernah minta bantuan dana untuk pembangunan. Cuk tak tahu aja habis ke pondok. Nyombang. Nah itu tak tahu aja habis. Lihatlah alumni yang jauh dari gurunya. Bener apa enggak? Kelakon ah. Mereng. Jalan itu mereng, tak tegak. Na'udzubillah min dzalik, kalau sudah jauh dari gurunya, jauh dari pesantrennya. Udahlah, ini fakta, tidak ada kitabnya, tapi berdasarkan fakta, nyongsep. Ya, nyongsep. Ada cahaya sekali, petang. Lepas koningin orangnya, jauh dari gurunya. Abu-abu tak koneng. Lah ini. Makanya benar. Man adza ustadzahu mata bi ghairi iman. Ada sebuah hadis, barang siapa berani pada gurunya, tidak pernah silaturahim pada gurunya, naudzubillah min dzalik, mati tidak bawa iman. Nah ini ada hadis. Saya cuma mengingatkan, saya sudah punya semua. Saya di sini kapasitasnya cuma mengingatkan sampean, tidak ceramah saya, tidak ceramah, mengingatkan. Saya sudah punya kitab semua, sudah ngaji semua. Keng sepalo pari paeng. Nah, paham tadi telur etek lah. Nah, iya. Lah kalau sekarang banyak nyombang telur kedi, tak pantas. Tak usah tonggok ke telur lah, tak pantas aja. Ya, nah itu kalau kita kompak insya Allah saling bahu-bahu bercermin pada riwayat ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam bangun masjid sampai selesai murni pendananya dari telur yang disumbang oleh beberapa hewan. Nah, saking saya tidak ngerti bahasa binatang. Kalau ngerti bahasa binatang, wah entar ke alas luar saya lah, alas diri sih doh. Yang memaki telur anu manuk soro kirim ke Riyadhus Shalihin. Soro telur ke pondok abangunnya rusunawa gitu. Ya. Ini saya mengajak yang mau, yang tidak mau tidak apa-apa. Ingat di Al-Quran, insya Allah surat Al-Baqarah ya, yang saya bacakan tadi, innalladzina amanu wa amilus sholihat, dalam arti lepas orang yang beriman. Iman saja tidak cukup. Wa amilus sholihati, berbuat kebaikan. Seperti sampean hadir ke majelis ini namanya amal soleh. Ini masih di dalam hati saya, masih penasaran. Andi wiridan apa Ustaz Samsul ya? Bodoh malas ya kancane datang kapi. Nah ini. Mau datang besok kalau ke rumah saya tak tanya, punya wiridan apa sampean? Mau di Malaysia kok teman-teman datang semua. Wah sebelum menosana tak datang kok. Ya. Wa aqamus shalah, beriman dengan amal soleh, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Dan kadang beda alumni itu Jumat berbahasa sape selebaran panda, saya ingatkan tak nyinggung beda pasar sape ini Jumat selebaran panda tonggo alumni ini murid saya tuh. Ngelakuin apa sampean itu? Mau tak wajib terus lagi, pas halaman nangis ke saya. Inilah saya, tak sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Repot gue lihat. Kalau berdalil Al-Quran, berarti sukaro mabuk ya artian repot. Tak ada porongku akhirnya. Lah, entarin pon juga. Sambengin guruna, ziarah ke makam guruna, insya Allah saya tidak akan seperti itu. Jumaatan berbahasa sapi selibur panda kotor banget. Nah, itulah kalau jauh dari pondok pesantren.
pesantren. Wa aqamus shalah, laksanakan sholat. Wa atauz zakah, yang sampean punya harta sudah sampai 1 nisab, keluarkan zakatnya. Iksaris Pusat masih menerima zakat. Oh no, saya kemarin ditanya salah satu pesantren gini, Ustaz, mana dalilnya sabilillah itu bisa menerima zakat mal atau zakat fitrah? Itu ada salah satu pesantren, karena pondok saya mau bangun, Ustaz, minta zakat ke wali santri. Ya ada itu di Tafsir Shawi, ya, Tafsir Shawi jilid 2. Itu memperbolehkan zakat mal atau zakat fitrah diberikan pada sabilillah, yaitu perjuangan atau tempat-tempat ibadah. Ada, sampai cari sendiri ya. Ini banyak yang tanya, pondok saya membutuhkan dana, Ustaz, minta zakat ke wali santri. Artinya wali santri yang kaya, yang sudah 1 nisab hartanya, saya minta zakatnya masuk ke pondok pesantren. Minta dalil yang kuat. Itu ada di Tafsir Shawi jilid 2. Nah, di situ ada keterangannya ya. Boleh apa-apa. Nah, wa atau zakat. Jadi kalau sampai mengeluarkan zakat, pondok pesantren, Iksaris Pusat masih mau menerima zakat sampean untuk pembangunan pondok pesantren. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampean akan mendapatkan imbalan pahala yang sangat besar dari Allah. Juga jangan khawatir detik-detik sakaratil maut. Kalau melihat di Al-Quran tersebut, tidak usah susah, insya Allah bawa iman Islam. Dan di hari kiamat tidak usah takut, insya Allah di mahsyar nanti ada tempat istimewa untuk sampean yang sudah tadi beriman, beramal soleh, sholat, zakat, kalau semuanya dilaksanakan. Karena itu saya mohon pada adik-adik sekalian, mari kita jangan sampai iri-irian, karena masih ada yang iri. Wah, dulu ke rumah saya itu nggak datang itu waktu Iksaris, kok sekarang ketempatan ngundang Iksaris saya mau datang, nggak mau datang. Kadang-kadang kan ada sebetulnya. Nah, itu berarti kan tidak karena Allah. Ikhlaskan kita karena Allah, li'i'la'i kalimatillah. Walaupun dulu nggak datang ke rumah sampean, lalu temannya ketempatan Iksaris tetap harus datang. Itu kalau memang hatinya betul-betul berjuang, li'i'la'i kalimatillah. Sifat iri itu buang. Masih ada penyakit iri seperti itu. Cuk tak todo tenggo Iksaris. Sekalian tok bilur keng tepan lebet. Tepan lebet ntar kamu ya berkegiatan ambu. Pas sekarang minta datangnya teman semua. Itu kan iri ya. Dah oleh kita tuh dakwah ada apa-apa wis. Namanya orang berjuang, korban harta, korban tenaga, korban pikiran, paling mahal korban perasaan. Ya teragi undangan. Oh, kibon insyaallah. Tak datang. Bulan berikutnya beri undangan pole. Ano beri semua beri lamaran. Panengin jelang kok soro ngateragi. Atare pole lah, tidak tak apa. Sesadar ngalah, seberes ngalah. Inilah orang itu tak pati beres. Beri undangan pole. Itu namanya kita korban perasaan. Namanya dakwah. Amlam tunzirhum la yu'minun. Inilah seperti kita dakwah, kita ajak. Masalah gelem tak gelem urusan dia. Iman tak iman terserah urusan dia. Yang penting kita menjalankan tugas gitu. Jadi saya mohon pada adik-adik sekalian, ayo jangan sampai punya hati iri terhadap sesamanya. Kita tanamkan dalam hati kita adalah li'i'la'i kalimatillah. Oleh karena itu, karena waktunya memang ini terbatas dan waktu sore itu sangat singkat sekali, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi bermanfaat fid dini wa dinil akhir. Amin. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.